ku hitung kan 10.000 toh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Oke. Bu Megawati mengkritik program Pak Prabowo makan gratis untuk anak-anak karena anggarannya 10.000 per anak. Ibu nggak pernah berpikir apabila 10.000 itu dibuat secara borongan, tentunya harganya bisa lebih murah, itu bisa mampu loh Bu. Kalau untuk Bu Megawati ya Pak, ya mungkin nggak cukup Pak. Lah Bu Mega itu Pak, masaknya Pak steak wagyu A5 Pak, ya jelas nggak cukup kalau 10.000 Pak. Udah Pak, di skip aja Pak. Semangat Mas Wowo. Saya diundang tumben sama si Bahlil. Yo kan UTN apa Golkar. Aku bilang Mas toh, aku diundang ke Golkar. Terus engko aku muram opo cengar-cengir yo. Oh. Terus siapa ibu mau delegasikan? Nanti kalau terlalu bawah dibilang enggak ini. Kayak enggak apa ya, sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian nanti dipikir udah mau gabung lagi. Wah. Keren enggak? Iya. Ayo jangan diam Pak Mahfud. Kasih gitu 2 jempol gitu loh. Nah, bukan buat saya. Bagi diri saya sudah selesai. Ini bangsa dan negara saya. Titipan dari bapak saya. Negarane kok titipan nih lho. Omongan saya nggak mau didengarkan nggak apa-apa. Tapi pause. Kok iso negara titipan? Jari sopo iki negara. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini kita akan mereaction ya Bu Ketum, ya kan, Bu Ketum dari Partai Banteng ya, yang bisa dibilang ya mengomentari tentang ya makan gratis ya. Nah jadi di sini Bu Megawati ya kan disuruh Mas Bowo tolong dikaji lagi gitu ya kan, mana cukup ya 10.000 untuk satu orang ataupun untuk satu porsi. Aku aja yang masak di rumah, wah nggak cukup gitu ya kan. Ya kurang lebih seperti itulah ya komentar Bu Megawati terhadap makan siang gratis yang katanya terlalu murah lah mungkin gitu ya kan guys. Tetapi nanti kita akan mendengar tanggapan netizen juga. Dan ya Bu Megawati juga sempat ya katanya diundang oleh Partai Golkar tetapi ogah mau datang ya kan. Pokoknya kelihatan agak sombong gitu ya kan partai ini ataupun ketum ini ya guys. Nah langsung saja kita simak video ini dan ya ini dia videonya. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Ku hitung kan 10.000 toh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Oke. Bu Megawati mengkritik program Pak Prabowo makan gratis untuk anak-anak karena anggarannya 10.000 per anak. Karena ibu sudah mengkritik presiden saya harus menanggapi selaku rakyat pendukung Bapak Presiden. Oke. Yang pertama, program ini Bu masih langkah awal. Biarkan dulu, jangan dikritik. Biarkan dulu berjalan. Setelah itu diadakan evaluasi. Apanya yang kurang, ayo diberikan masukan. Seperti itu Bu. Yang kedua, ini adalah rezeki dari Allah lewat program Bapak Prabowo untuk anak-anak Indonesia. Harus disyukuri meskipun 10.000. Meskipun sedikit harus kita syukuri daripada tidak ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sedikit apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, ayo kita syukuri, maka Allah akan menambahnya. Tapi kalau kita kufur,
maka Allah akan mengadabnya. Maka ayo kita syukuri dulu yang ada. Dan lagian sekarang Pak Prabowo ini masih bersih-bersih, masih menutup kebocoran-kebocoran yang ada di Indonesia, masih membersihkan tikus-tikus yang menggerogoti kekayaan Indonesia. Saya yakin kalau kebocoran ini sudah tertutup, tikus-tikusnya sudah ditangkap semua, saya yakin ke depan program ini akan ditambah. Saya yakin Indonesia akan semakin jaya. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Katanya Mbak ini terkadang terlalu berlebihan menganggap dirinya lebih pintar dari siapapun. Ya mungkin kali-kali ibu yang ibu terlupakan adalah ibu banding-bandingkan 10 per satuan. Ibu nggak pernah berpikir apabila 10.000 itu dibuat secara borongan, tentunya harganya bisa lebih murah, itu bisa mampu loh Bu. Ya, jadi Bu jangan ganggu-ganggu lah program presiden yang sudah ada. Gitu, karena kebijakan ibu pun dari dulu tahu kok. Umur saya udah 58 tahun loh Bu. Saya tahu di masa-masa ibu, tahu masa-masa Soeharto. Apa yang sudah ibu buat? Jual Indosat, jual kapal Pertamina, itu Hambalat, Timur Leste, coba, ya kan? Jadi janganlah Bu, terlalu menganggap orang yang selama ini belum diberi kesempatan itu lebih rendah dari pemikiran Anda. Gitu juga Mas Gibran. Kita yang tua harus bisa loh Bu, terima yang muda-muda itu lebih mampu menghidupi perkembangan zaman yang begitu melesat. Itu dia Bu ya. Semoga ibu pun tidak hanya merasa kesannya arogan terus lah gitu. Ya. Thank you. Setuju Mbak Wati. Mas Wowo itu kayaknya harus belajar ngitung lagi deh. Mbak Wati. 10.000 itu Mas Wowo hanya cukup buat beli nasi, lauk pauk dan sayur, dan cuma cukup buat beli susu Mas Wowo. Lah buat kami ini, saya ini Mas Wowo, pejabat yang suka korup, Wah. mana bagiannya? Jatahnya mana? Yuk dipikirkan itu. Itu Pak, kata-kata orang yang nggak suka sama Bapak. Kalau untuk Bu Megawati ya Pak, ya mungkin nggak cukup Pak. Lah Bu Mega itu Pak, masakannya Pak, steak wagyu A5 Pak. Ya jelas nggak cukup kalau 10.000 Pak. Udah Pak, di skip aja Pak. Semangat Mas Wowo, Mas Gibran, lanjutkan makan siang gratis. Anak saya sudah mau sekolah Pak, tolong Pak makannya Pak. Terima kasih Pak. gile nggak? Ini pengalaman saya sebagai ketua umum partai. Tahu kenapa partai saya sendiri aja nggak kalah-kalah? Karena kami itu bonding, tahu nggak? Di sini kalau kita dengar ini hari ini ya, guys. Saya diundang tumben sama si Bahlil. Yo kan UTN apa Golkar. Terus saya suruh sopo yo. Tadi bukan situ toh. Yang saya suruh ke sana siapa ya? Oh Pak Utut. Ketua fraksi. Terus aku tuh mikir, aku bilang Mas toh, aku diundang ke Golkar. Terus engkau aku muram opo cengar-cengir yo. Oh. Lah iya dong. Karena aku dimusuhin sak jagat Dewa Betara. Sekarang diundang, bingung aku. Iya jadi kata Haso udah deh Bu, iniin aja deh. Apa namanya? Delegasikan gitu. Terus siapa Ibu mau delegasikan? Nanti kalau terlalu bawah dibilang enggak ini. Kayak enggak apa ya, sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian nanti dipikir udah mau gabung lagi. Wah. Keren enggak? Iya. Ayo jangan diam Pak Mahfud. Kasih gitu 2 jempol gitu loh. Oh. Aduh, kelihatan sombong ya iya kan, pusing saya. Hanya untuk siapa yang mau kusuruh. Lihat. Banyak kan yang bilang, Ibu gabung lah ke sono. Lah gabung gua dapatnya apa? Wow. Presiden udah masuk gabung, aku bilang. Udah nih.
Ya KPK kan nanti, nanti pasti yang lain bilang dia datang belakangan, jadi nggak bisa dapat 2 apa 3, 1 aja deh gitu. Udah gitu dicariin yang paling jelek, aku bilang. Ini bukan nih guys. Rahasia sedikit. Gawat deh negara ini. Coba bayangin. Halo sedulur, piye kabare? Wis roh videone Mbah Mega burung sing marah-marah ya terkait Pak Sulipi. Ya wis rasa kesuwen, aku tak madang sik sampean nonton Mbah Mega. Ya to aku tak melu ngrungokne donobar Mbah Mega lucu-lucune iki. Jal puter ae suwen kok. Terlur. Saya ini sampai bingung. Apa, Mbak? Lah saya iki opo yo salahe? Kan itu toh sebagai manusia biasa. Saya nanya, ngomong maunya sama Kapolri. Loh, saya warga negara nggak? Saya kan gitu. Ada, boleh deh cari tayangannya, terbuka. Karena katanya saya mengintimidasi Kapolri. Iya. Intimidasi? Oh iya, saya kalau ngomong emang gini, tapi cespleng gitu loh. Cespleng obat. Artinya nggak manis-manis, enggak. Ada seminggu barang di. Kenapa? Lo itu kebenaran. Bener, orang kan sekarang senengnya poles-poles. Mangan ora poles. Saya enggak, karena bukan buat saya. Bagi diri saya sudah selesai. Ini bangsa dan negara saya, titipan dari bapak saya. Negarane kok titipan nih lho. Omongan saya nggak mau didengarkan nggak apa-apa. Tapi pause. Kok iso negara titipan? Jari sopo iki negara titipane bapak. Yo to. Kabeh iki ora gur Bapak Soekarno sing berjuang. Kok iso negara iki titipan dan mbahku mbiyen kuwi melok tembak-tembakan dor. Yo to. Tanpa rakyat yo. Mbah, iki ra merdeka kuwi. Kandhani kok nganti ngono kae lho. Negara titipan bapak saya. Iki sedulur-sedulurku ya padha melu berjuang. Kabeh yo mbahanen nitipne ning anak putune aku sampean. Ora negaramu tok iki, Mbah. Yo negaraku barang. Kok yo aneh temen. Puter meneh apa ora lur, tapi yo jan daripada tak puter mangan kurang entek-entek lho. Dadi ra nafsu aku krungu omongane Mbah Mega iki. Yo to, lha piye jari negara iki titipane bapake lho. Pemilik bangsa katanya Mbah Mega. Iki jan angel. Pemilik bangsa itu rakyat, Mbah. Bukan gonmu. Jangan ngawur iki. Wow. Ya juga ya kan tadi bilang negara ini titipan bapak saya. Waduh, aku nggak nonton ya. Memang belum nonton lagi video ini ya. Tapi lucu ya kalau memang Bu Megawati bilang negara ini titipan bapak saya. Bapak saya. Aduh, aku nggak tahu lah mau ngomen apa guys. Karena kalau kita lihat di sini Bu Megawati mengomentari tentang makan siang gratis, ya Mas Wowo, tolong diperiksa lagi, dicek lagi, dihitung lagi gitu ya kan. Karena 10.000 itu tidak cukup ya katanya ya kan. Nah guys, saya mau tanya ini guys ya, kalau di tempat kalian nih di daerah-daerah lah ya kan, yang mungkin tidak di Jakarta lah ya kan. Nah, kalau di tempat kalian nih di daerah-daerah kalau 10.000 kalau beli nasi bungkus itu dapatnya lauk apa? Coba kalian komen di bawah. Tapi kalau di tempat aku masih lah ada 3 jenis macam lauk ya. Ada ayam gitu ya kan, ada sayur dan ada sayur-sayur lah gitu ya kan. Ada 2 jenis sayur lah. Nah, jadi kalau di tempat aku masih 10.000 tuh masih oke lah ya kan. Aduh, tapi kita udah mendengar lah netizen berkomentar juga ya kan. Nah, di sini juga Bu Megawati tadi katanya diundang oleh Bahlil ya katanya ya. Waduh, ini kayak nggak sopan kali ya kan guys. Mas Bowo ya kan. Nah, jadi diundang sama Pak Bahlil di ulang tahun Golkar yang ke-60 kalau nggak salah ya kan guys. Tapi ya ogah mau datang lah. Nanti akan diwakilkan oleh, kalau nggak salah tadi siapa ya pokoknya nggak terlalu tinggi lah ya kan. Nanti kalau yang tinggi, yang lebih tinggi, yang ketinggian yang datang malah dianggap mau gabung gitu kan, kepedean ya kan guys. Siapa pula yang anggap
Megawati mau gabung gitu ya kan. Kita sebagai pendukung Pak Prabowo lebih baik Anda di luar aja gitu ya kan. Ogah melihat Banteng gabung ke koalisi apa Indonesia Maju ataupun Kim ya kan. Memang parah lah, terlalu pede lah memang ya kan. Sok gimana ya partai ini kan guys, menurut aku sok paling berkuasa lah ya kan. Padahal banyak netizen yang berkomentar, masih sampai nggak tahun 2029 partai ini? Masih bisa nggak ya? Kita lihat aja nanti. Aku pun ngerasa kalau di tahun 2029 ya modar ya kan, modar, nggak akan ada lagi partai Banteng yang berkuasa ya kan. Mungkin PSI yang akan naik ya, menggeser PDIP, kita nggak tahu, Hanura ya, ataupun siapa gitu partai-partai baru. Nanti Partai Banteng berkoalisi dengan Partai Perubahan aja lah ya kan di tahun 2029. Aduh ya, pokoknya tetap semangat untuk Pak Prabowo. Aku yakin Pak Prabowo sudah menghitung ya, 10 dengan 10.000 bisa membuat anak-anak Indonesia makan ya, tetap makan setiap hari. Aku yakin itu sudah ada hitung-hitungannya, dan ini langkah awal dari Pak Prabowo, dan nanti ya insya Allah pasti akan bertambah lagi ya kan guys. Nah oke guys, apa tanggapan kalian tentang Bu Ketum ini? Silahkan komen di bawah. Wow. Negara ini titipan bapakku. Waduh, parah lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.